Salam Pancasila. Akhirnya Hasto kalah pra-peradilan. Lalu apa yang akan terjadi? Jangan kalian pikir sesederhana itu. Oh, akhirnya Hasto dihukum bla 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 lalu selesai. Ya, lalu apa yang akan terjadi? Justru saya melihat ini awal dari pertarungan yang akan merepotkan. Merepotkan Presiden Prabowo, juga merepotkan kita semua. Ini penjelasan secara sederhana. Ya. Sidang pra-peradilan kasus Hasto ini sangat menentukan apa yang akan terjadi setelahnya. Ini berkaitan dengan perseteruan, pertarungan dan perselisihan antara Presiden kelima dan mantan Presiden ketujuh, yaitu Jokowi dan Megawati. Masalahnya kan kalian semua sudah paham kan? Ya, pemecatan Jokowi oleh PDIP. Ini gambaran apa yang terjadi dari hasil sidang putusan pra-peradilan Hasto. Ya, jadi gambarannya adalah jika Hasto menang bagaimana? Jika seperti apa? Pertama, jika Hasto menang pra-peradilan, maka kasus ini selesai, tamat. Artinya kasus berhenti. Karena Hasto tidak akan diproses lebih lanjut oleh KPK. Status tersangkanya batal. Ya. Artinya ancaman Hasto untuk membeberkan dan membuka di depan umum tentang pejabat tinggi negara yang terlibat pidana korupsi tidak akan pernah terjadi. Ya. Dan pasti akan mengganjal di hati para pemerhati, pengamat, dan seluruh rakyat Indonesia. Tapi masalah ini jadi adem, selesai kalau Hasto menang pra-peradilan. Gitu. Nah, kemungkinan kedua, jika Hasto kalah. Dan ini yang terjadi kan? Ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, Hasto akan diproses selanjutnya oleh KPK. Ya. Maka Hasto dituntut untuk membeberkan dan mengumumkan kepada publik seperti janjinya, ancamannya. Siapa saja pejabat tinggi negara yang terlibat kejahatan korupsi. Nah, karena hasilnya Hasto kalah, maka kasus Hasto tersangka KPK ini akan dilanjutkan begitu ya. Dan ini akan tambah seru, bukan soal kasusnya Hasto saja, tapi soal dibongkarnya pejabat-pejabat tinggi negara yang bukti-buktinya ada di Hasto gitu ya. Sebagai gambaran bahwa siapa para pejabat tinggi negara yang dimaksud Hasto, tentu kita tidak perlu berpikir muter-muter. Mereka semua adalah para pejabat tinggi negara era pemerintahan Jokowi. Bahkan bisa jadi Jokowi sendiri juga akan ikut dibongkar kejahatannya. Seru kan? Ya. Justru sebenarnya saya melihat ada beberapa poin penting ya dari terjadinya kekalahan Hasto di pra-peradilan ini. Ya. Apa itu poinnya? Satu, bahwa Jokowi tidak lagi mampu untuk cawe-cawe. Ya, artinya Jokowi kekuasaannya mulai tidak absolut lagi. Karena kalau Jokowi masih bisa cawe-cawe, maka dia akan perintahkan pengadilan untuk memenangkan Hasto. Kenapa? Agar Hasto tidak jadi membongkar kasus-kasus pejabat tinggi negara yang korupsi. Seperti yang sudah diancamkannya. Ya. Nah, poin kedua, ada kekuatan besar yang menghendaki kasus ini berjalan secara terang benderang, transparan, dan berkeadilan. Dengan tujuan agar para pejabat tinggi negara tersebut ikut diadili. Ya. Poin 2 ini patut diberi tanda kutip. Kalian ingat-ingat. Ya. Dan menurut saya kekuatan itu pastilah sekelas presiden. Ya.
Ya ibaratnya Presiden Prabowo lah. Ya. Karena sekarang ini dia yang berkuasa. Jadi Presiden Prabowo ini beserta Koalisi Indonesia Maju bersepakat untuk apa? Untuk tetap mengawal kasus ini sampai Hasto diproses, kemudian Hasto membongkar semua pejabat tinggi negara yang dibuktikan sama dia korupsi. Tentunya kan bukan kabinet Prabowo, gitu pikirnya. Ya. Nah, sebetulnya agar apa sih seandainya Prabowo melakukan itu? Ya tentunya agar Prabowo terbebas dari kungkungan dan intervensi Jokowi melalui anaknya dan para menterinya. Jika Hasto punya bukti Jokowi ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi. Ya, seperti yang disebutkan Hasto. Ya. Sampai sini paham nggak? Nah, paham dong, coba pelan-pelan kamu dengarkan lagi. Ya. Kalau nggak paham ya aku maklumi sih, IQ-mu pasti 30 ke bawah gitu ya. Nah, jadi ikuti terus penjelasan peci merah IQ tinggi Sang Pancasila. Itu yang akan terjadi. Kita tunggu babak selanjutnya. Merdeka!